Sebab banyak sekali yang ingin menyerahkan tanah dan tanah itu bermasalah. Begitu awak telepon, tanah kau bermasalah pak, dek masalah, itulah aku ambil wakaf. Setelah yakin tanah tidak bermasalah, maka diundang dia dan seluruh ahli waris, undang Pak Kua untuk menyerahkan seperti penyerahan akad nikah, namanya membuat akta ikrar wakaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, buatkan berita acaranya, menyerahkan tanah saya beserta bangunannya di atas. Bangunan 2 lantai berisi 9 kamar di Jalan Paus Gang Nenas. Saya wakafkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, dipakai untuk maslahat umat. Setelah dibuatkan akta ikrar wakaf oleh Pak Kua, lalu dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah sertifikatnya dari nama pribadi menjadi milik yayasan. Dan yayasan tidak boleh melakukan 3. La yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Kalau Abdul Somad meninggal, maka rumah wakaf dan pesantren wakaf tabung umat itu bukan ke anak, tapi sudah buat fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini 35 orang nazir pengelola wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau kami mati maka tanah ini milik umat. Umat bermusyawarah, santri bermusyawarah untuk menyusun ulang menggantikan yang meninggal. Yayasan terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada cerita waris mewarisi. Jadi kalau tidak siap, maka jangan mengelola wakaf, karena nanti kita akan kecewa, karena terlalu banyak berharap. Berharap akan menjadi amal soleh, silap-silap menjadi dosa jariah. Adapun pertanyaannya bahwa apakah bisa dialihkan tanah wakaf, sudah diatur dalam undang-undang wakaf. Saking banyaknya konflik tentang masalah tanah wakaf begitu begini segala macam, maka dalam undang-undang wakaf, tanah wakaf yang sudah dijadikan wakaf masjid pesantren, maka sudah dipatenkan suratnya, tak bisa dialihkan. Adapun yang bisa berubah itu wakaf manfaat. Buya, pakailah ruko saya itu selama 1 tahun, maka hasil ruko sewanya setahun 100 juta dipakai manfaat. Apakah di situ dipakai untuk belajar Quran atau disewakan hasilnya untuk biaya operasional selama temporer waktu tadi. Tapi kalau wakafnya wakaf habis, maka dia hanya sesuai untuk apa dia diwakafkan, tak boleh dialihkan kepada yang lain. Untuk menjaga supaya tak timbul konflik-konflik di tengah masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Republik Indonesia. Ibu Zulzetri tentang masalah riba gaji, ya. Maksudnya begini, Ustaz. Dia wakaf ke masjid dan sudah disertifikasi atas nama nazir wakaf. Nah, sekarang ada ide masyarakat supaya wakaf ini bermanfaat. Cerita masyarakat ini, boleh enggak tanah wakaf ini kita jadikan sebagai makam umum? Makam, Ya. tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, Ya, tidak, diserahkan kepada masjid. tapi bukan dibangun masjid di atasnya. Ya. Dulu waktu dia mewakafkan ada disebutkannya tanah wakaf ini untuk ini, tak ada. Nah, Untuk umum saja. ya, untuk Saya wakafkan ini kepada nazir, terserahlah nazir buat apa. Ya. Maka nazir boleh membuat hotel syariah di atasnya. Nazir boleh membuat rumah sakit. Nazir boleh membuat ruko-rukonya disewakan. Dan nazir mendapat 10% dari keuntungan, bukan dari nilai tanah. Jadi kalau tanah itu nilainya 1 miliar, nazir tak dapat apa-apa. Tapi kalau dibangun di situ 10 ruko, 1 tahun disewakan 100 juta, 1 ruko jadi 1 miliar, maka nazir mendapat 10% dari hasil pengelolaan.
makam kuburan. Iya. Pengelola asal dari wakaf itu adalah habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Itu asal wakaf. Wakaf itu adalah asalnya ditahan, hasilnya dipakai. Kalau dijadikan makam, mana ada yang bisa dimanfaatkan? Makanya wakaf kuburan itu dari awal dikatakan, di alokasinya jelas, ini wakaf kuburan. Karena wakaf kuburan tidak menghasilkan apa-apa. Hukum asli wakaf itu, habasta aslaha, pegang pokoknya, hasilnya dijadikan sebagai kemaslahatan umat. Kalau wakaf kuburan tidak ada hasilnya, karena dia wakaf mati, tidak produktif. Jadi kenapa kami bisa kuliah di Al-Azhar gratis? Bukan karena tanah kuburan, tapi karena wakaf Al-Azhar itu dibangun rumah sakit Husain namanya, dibangun ruko-ruko. Al-Azhar itu dulu lebih kaya daripada pemerintah Mesir, saking kan luasnya tanah wakaf Al-Azhar. Nah, jadi yang produktif. Adapun untuk wakaf tanah kuburan itu alokasinya mesti dari awal itu ditetapkan. Ini tanah panjangnya 22 meter kali 60, saya beli di samping makam emak saya. Ini untuk wakaf kuburan, tak boleh dipakai untuk yang lain. Jadi kalau mau keluar dari masalah masyarakat berkumpul, kumpul duit, cari tanah yang baru untuk pemakaman. Adapun tanah wakaf tadi itu lebih maslahat kepada umat, wakaf produktif. Dibangun rumah sakit, dibangun hotel syariah, dibangun ruko, dibangun sekolah, pondok pesantren gratis. Pokoknya dipegang, hasilnya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Belum satu lagi, dua. Ibu Zulzetri, bagaimana transfer melalui bank konvensional? Saya dulu lama juga transfer melalui bank konvensional sebelum pindah ke BRI Syariah. Jadi dia hanya sekedar numpang lalu saja, numpang lewat. Begitu dapat, langsung ambil, pindahkan ke Bank Nagari Syariah. Jangan biarkan dia dalam. Kalau dibiarkan dalam, dia akan diputar. Tapi kalau misalnya ibu tinggal di kampung, tidak ada bank syariah, yang ada bank konvensional. Kalau disimpan di rumah, duit hilang. Boleh meletakkan uang di bank konvensional, tapi kalau dapat bunganya jangan diambil, karena bunganya riba. Lalu bunganya dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, boleh dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Membuat jembatan, WC umum, pondok pesantren, masjid, bukan dinikmati pribadi. Bagaimana dengan anak menantu, sahabat kerabat yang kerja di bank konvensional? Maka dia mesti resign, pindah ke bank syariah. Kalau ada usaha lain yang bisa, walaupun gajinya mungkin lebih rendah, dia pindah. Karena la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, semua mereka kena riba. Na'udzubillah. Tapi kalau dia dalam keadaan darurat, istri sedang hamil tua, kerja di bank konvensional, motor kredit, kalau dia keluar resign, mati, maka tak boleh dia memilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, tak boleh kamu pilih mati. Sementara di situ, tapi ingat kata sementara. Yang namanya sementara itu sebulan kah, 2 bulan kah, 6 bulan kah? Kau kenapa belum resign juga? Ini sementara. Menganda keluar dari situ, sementara mati. Oh enggak, itu berarti tidak keluar dari situ. Ibu Rita, katanya gerakan Jumat berkah itu tidak baik Pak Ustadz. Gerakan Jumat berkah itu bid'ah, kecek salapi, amboko dua lapi.
Salapi ko ndak adonan batua. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca Yasin bid'ah, batahlil bid'ah, talqin bid'ah. Inyo surang saya dan masuk surga. Lain daripada itu bid'ah. Bahwa bersedekah, shadaqallahul azim bid'ah, berzanji bid'ah, mencium tangan guru bid'ah. Jadi kita ini tidak bisa mengatakan ini boleh tidak boleh kalau tidak dalil. Kenapa dikhususkan hari Jumat? Karena hari Jumat sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Solawat yang paling banyak, paling bagus hari Jumat. Ada namanya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau membaca surat-surat lebih utama hari Jumat, kalau bersolawat lebih utama dari Jumat, maka bersedekah pun yang lebih afdal pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat orang membuat acara Jumat Barokah. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut Jumat Barokah, teruskan. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik-baik yang selama ini teruskan. Kalau dikecek salapi iko sase, taruhkan saja sampai nyopane. Teruskan Jumat Barokah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Terserah. masih ada? Kalau kita buka satu lagi boleh? Boleh. Masih ada. Silakan Bu Yu. Ini termen terakhir ya, sebelum kita selesai. Enggak, Bang. Terima kasih Pak Ustadz.